ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Hingga detik ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa banyaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang jika kita hitung tidak akan mungkin kita bisa untuk menghitungnya. Yang kedua, sholawat dan salam marilah selalu kita haturkan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan alhamdulillah kita sekarang sholat sudah bisa rapat kembali. Ini semuanya adalah berkah dari dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita, dan insya Allah kita akan bahas suatu topik yang sangat penting dan jarang dibahas. Sangat penting tapi jarang dibahas. Semoga memberikan penjelasan kepada kita dan memberi manfaat kepada kita semuanya, yaitu pembahasan tentang syuro atau tentang musyawarah. Nah, sebetulnya musyawarah itu seperti apa, bagaimana, dan tentang apa? Nah, ini banyak yang diantara kita umat Islam itu tidak memahami hal ini. Nah, musyawarah sendiri ini adalah bagian dari syariah Allah, bagian dari ajaran Islam. Ada beberapa ayat dan banyak hadis yang menjelaskan tentang musyawarah. Maka ini menjelaskan bahwa musyawarah atau syuro atau tasyawur itu adalah bagian dari ajaran Islam. Ayat terkait dengan musyawarah atau syuro itu ada misalnya di dalam surat Ali Imran ayat 159 atau pada surah Asy-Syura ayat 38. Misalnya pada surat Ali Imran Allah berfirman, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fadhdhan ghalizal qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr." Fabima rahmatim minallah, karena rahmat dari Allah, lintalahum, maka bersikap lembutlah kepada mereka. Ini perintah Allah kepada Rasulullah agar bersikap lembut kepada umat. Walau kunta fadhdhan, kalau seandainya kamu kasar. Ini kalau imam para mufassirin, fadhdhan ini bil lisan. Jadi kalau bicara itu kasar. Ghalizal qalbi, jadi berhati keras, jadi mau menang sendiri. Lang faddu min haulik, maka umat itu akan lari dari sisimu. Jadi makanya seorang pemimpin, ya kita semua ini harus berusaha meniru Nabi. Salah satunya ketika berbicara dengan lembut dan hatinya juga lembut. Kalau kita tuh keras, ya orang akan lari ya. Kalau seorang dai, seorang pemimpin, dia keras, kata-katanya kasar, ya umat akan menjauh darinya. Fa'fu anhum, berikanlah maaf kepada mereka. Ini kalau di dalam tafsir dikatakan yaitu bihukukika. Jadi ketika ada orang kemudian berbuat salah kepada kita, fa'fu anhum, kita diminta untuk memberikan maaf. Wastaghfir lahum, ini kalau di dalam tafsir dikatakan itu adalah bihukukillah. Jadi kalau seandainya ada orang itu bermaksiat kepada Allah, wastaghfir lahum, kita diminta untuk memintakan
ampunan. Wasyawirhum, dan bermusyawarahlah kepada mereka fil amri, dalam suatu urusan. Jadi ini perintah dari Allah kepada Rasulullah, kalau seandainya ada suatu masalah itu jangan diputuskan sendiri, tapi Rasulullah diminta oleh Allah kalau ada apa-apa itu disuruh musyawarah, disuruh untuk meminta pendapat para sahabat, jangan diputuskan sendiri, di musyawarah. Makanya musyawarah ini bagian dari ajaran Islam. Kemudian di dalam hadis, banyak sekali hadis yang menceritakan tentang musyawarah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini misalnya hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, ini sebetulnya adalah pengamatan ya, pengamatan dari sahabat Nabi Abu Hurairah. Ma ra'aitu ahadan aktsara masyuratin min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi. Jadi ini hadis pernyataan dari sahabat Nabi Abu Hurairah. Ma ra'aitu ahadan, aku tidak pernah melihat seorang pun, enggak pernah melihat seorang pun, aktsara masyuratin, yang paling banyak musyawarahnya. Ya, musyawarah dalam bahasa Indonesia jadi musyawarah ya, karena roh itu jadi rah dalam bahasa Indonesia ya. Jadi aku tidak pernah melihat orang yang lebih banyak musyawarahnya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, dibanding dengan Rasulullah kepada para sahabatnya. Jadi tidak ada orang yang paling banyak musyawarahnya melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ada masalah, Rasul itu meminta pendapat dari para sahabatnya. Jadi tidak diputuskan sendiri, nggak merasa paling hebat sendiri, tapi kalau ada apa-apa itu sering bertanya kepada para sahabat. Dan yang namanya musyawarah atau musyawarah atau tasyawur itu tidak harus dalam forum ya. Ya bisa dalam forum, bisa juga ditanya sendiri. Misalnya silaturahim ke seseorang, terus tanya bagaimana pendapat jenengan tentang ini. Kalau saya seandainya melakukan ini, menurut panjenengan bagaimana? Nah, itu adalah bagian dari musyawarah. Termasuk di dalam Al-Quran itu ketika kita itu menyapih anak ya, termasuk ya, itu juga Al-Quran itu memerintahkan kita untuk musyawarah antara bapak dan ibu ya, disuruh bicara baik-baik bapak dan ibu ya. Yang bapaknya, yang ibunya juga tanya kepada bapaknya, Pak, anak kita ini udah besar ini, apa sebaiknya apa istilahnya itu, disapih atau tidak. Bapaknya juga sama, nggak boleh mentang-mentang bapaknya, wes pokoknya harus disusui sampai 5 tahun misalnya, nggak bisa begitu ya. Bapaknya musyawarah kepada istrinya juga musyawarah kepada suaminya untuk memutuskan ya. Ayatnya itu fa in aroda fisolan angtarodim minhuma watasyawurin. Jadi ketika kita itu menyapih anak, nah itu bapak dan ibu itu diperintah Allah untuk musyawarah dan saling ridho ya, apakah anaknya itu disapih dalam waktu tertentu atau tidak. Jadi musyawarah ini jelas ajaran Islam ya. Ini juga sebagaimana dinyatakan oleh Imam Hasan Ibnu Ali, beliau mengatakan ma tasyawara qaumun qattu illa hudu li arsyadi amrihim. Tidak ada kaum, tidak ada masyarakat manapun yang dia bermusyawarah kecuali akan mendapat jalan yang paling baik. Jadi tidak ada orang manapun, tidak ada masyarakat manapun
yang mereka bermusyawarah kecuali akan mendapatkan jalan yang paling baik. Maka berarti kita semua ini diperintah oleh Allah untuk bermusyawarah. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, dan ini pertanyaan yang paling penting. Apakah musyawarah itu dalam segala hal atau hanya dalam hal-hal tertentu? Maka kalau kita lihat ayatnya, ayat tadi itu bersifat umum terhadap segala hal. Nah, ketika ayatnya itu umum, maka berlaku umum dalam segala hal. Maka nanti ada kaidah yang sering sudah saya sampaikan di dalam Islam itu. Apa kaidahnya? Masih ingat tentang masalah yang umum? Jadi al-am yabqa ala umumihi ma lam yarid dalilut takhsis. Jadi dalil yang umum itu tetap berlaku umum kecuali ada yang mengkhususkan. Ketika ada dalil yang mengkhususkan, maka dalam kondisi khusus itu berlaku dalil yang khusus. Kalau dalam kondisi umum berlaku dalil yang umum. Sekarang pertanyaan berikutnya, adakah dalil-dalil yang mengkhususkan keumuman musyawarah? Maka agar kita itu tahu masalah ini dengan cukup komprehensif, maka kita itu harus mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau itu memutuskan suatu masalah. Ternyata kalau kita pelajari Rasulullah dalam memutuskan masalah, kalau kita pelajari dari sirah Nabi, ternyata Rasulullah itu ketika memutuskan masalah itu ada dalam 3 kondisi. Tidak dalam satu kondisi, tapi ada dalam satu kondisi. Dan 3 kondisi ini sangat bergantung kepada fakta. Itu fakta permasalahan atau pendapat yang mau diambil. Jadi pendapat itu kalau kita pilah, kalau kita klasifikasi itu ada 3 atau 4 ya. Ada 4, dan masing-masing dari 4 ini ternyata Rasulullah ketika mengambil pendapat caranya itu beda-beda ya. Ya, kalau musyawarah itu yang menjadi pertimbangan itu adalah ra'yul aktsariyah, pendapat mayoritas, ra'yul aktsariyah. Nah, pertanyaannya, apakah Rasul itu selalu menggunakan ra'yul aktsariyah, pendapat mayoritas? Ternyata belum tentu. Kadang Rasul menggunakan pendapat mayoritas, kadang justru Rasul malah menolak menggunakan pendapat mayoritas. Dalam hal apa? Ini yang insya Allah akan kita bahas. Jadi pendapat itu paling tidak ada 4 hal. Jadi di dunia ini pendapat itu kalau kita klasifikasi itu ada 4. Yang pertama adalah ayyakuna ra'yu hukman syar'iyan, yaitu pendapat dalam bentuk hukum syariat. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini, halal atau haram? Nah, ini berarti pendapat terkait dengan hukum syariah. Yang kedua, ayyakuna ta'rifan li amrin minal umur, pendapat terkait dengan definisi. Ya, sholat baik definisi syar'i ataupun definisi umum. Apa definisi dari sholat? Sholat adalah begini, dan begini. Apa itu puasa? Itu adalah ta'rif, definisi. Yang ketiga, ayyakuna ra'yan yadullu ala fikrin fi maudhu'in, pendapat terkait dengan tema tertentu dalam kepakaran tertentu. Misalnya orang mau bangun jalan ini atau bangun bangunan, ini konstruksinya bagaimana ya, biar dia kuat, biar dia tidak ambruk. Nah, ini pendapat terkait dengan kepakaran.
Terus yang keempat, ayyakuna ra'yan yurshidu ila amalin, pendapat terkait dengan aktivitas teknis pelaksanaan suatu hal. Wah, ini enaknya gimana ya? Kita ke Jakarta ini mau naik mobil atau naik kereta, misalnya ya. Ini kapan ini kita mau kerja bakti? Pekan ini atau pekan depan? Masjid ini enaknya gimana ini nanti lantainya? Mau lantai dari marmer atau lantai tegel biasa misalnya ya? Ini dicat warna putih, warna hitam atau warna kuning. Nah, ini terkait dengan ar-ra'yu alladzi yurshidu ilal amal. Jadi di dunia ini pendapat itu cuma diringkas jadi 4 tadi itu, tidak ada yang lain. Dan ternyata 4 hal ini Rasulullah itu beda-beda caranya dalam mengambil keputusan. Yang pertama, nah kalau terkait dengan amal, terkait dengan suatu hal yang itu berimplikasi pada amal yang melibatkan banyak orang, maka dalam kondisi inilah Rasulullah itu bermusyawarah dan Rasulullah itu mengambil pendapat mayoritas. Bahkan Rasulullah mengabaikan pendapatnya sendiri kalau terkait dengan perbuatan-perbuatan yang sifatnya teknis yang membutuhkan persetujuan banyak orang. Bahkan Rasulullah itu mengabaikan pendapatnya sendiri dan mengabaikan pendapat sahabat-sahabat besar. Nah, dalam hal inilah Rasul bermusyawarah dan Rasul menggunakan ra'yul aktsariyah, pendapat mayoritas. Contoh yang paling nyata misalnya adalah ketika terjadi pada perang Uhud ya, pada perang Uhud. Perang Uhud ini perang kedua ya. Pada saat itu Rasulullah mendapat kabar bahwa pasukan Quraisy itu mau menyerang Madinah dengan kekuatan kira-kira 3.000 pasukan. Nah, kemudian ketika mendengar itu Rasulullah kemudian mengumpulkan para sahabat-sahabatnya. Bagaimana kita ini menghadapi pasukan Quraisy? Rasul mengumpulkan sahabatnya. Nah, Rasul sendiri, pendapat Rasul sendiri, sebetulnya Rasul itu memang sudah punya keinginan itu nanti akan dihadapi dengan perang gerilya, yaitu perang yang dilakukan di dalam kota Madinah. Termasuk pendapat sahabat-sahabat besar seperti Umar, seperti Abu Bakar itu juga sama. Termasuk pendapatnya orang munafik kadang-kadang sama juga ya. Abdullah bin Ubay itu pendapatnya juga sama, yaitu perang di dalam kota. Tapi ternyata pada waktu itu terutama anak-anak muda itu menginginkan kita janganlah kita jangan perang di dalam kota lah. Kita harus tunjukkan kewibawaan kita. Kita harus tunjukkan bahwa kita itu pemberani. Kita harus sambut mereka di medan pertempuran. Dan ternyata mayoritas itu begitu. Nah, karena mayoritas itu menyepakati perang di luar kota, disambut di luar kota, meskipun Rasul sendiri sebetulnya inginnya itu perang dalam kota, ya akhirnya Rasul mengambil keputusan sesuai dengan ra'yul aktsariyah, pendapat mayoritas. Akhirnya Rasul itu memutuskan perang bukan di dalam kota, tapi pasukan disambut di luar kota. Lebih tepatnya di Jabal Uhud, yang nanti dinamakan dengan nama perang Uhud. Nah, ketika terjadi rapat itu malam hari, maka akhirnya para sahabat Nabi yang muda-muda ya, itu merasa bersalah karena seakan-akan telah mendikte Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam. Maka kalau kita lihat di dalam kitab-kitab sirah Nabi, hatta annahu hina nadaman nas wa qalu istakrahna Rasulullah walam yakun lana dzalika wa dhahabu ilaihi wa qalu. Dan ketika orang-orang merasa telah seakan-akan mendikte Rasulullah, memaksa Rasulullah, maka mereka itu merasa bersalah ya. Maka kemudian pagi harinya mereka itu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah malam rapat diputuskan, nah, maka mereka ketika pulang ke rumah itu merasa bersalah. Kok iya ya aku kok ya maksa Rasulullah, padahal Rasul pengennya dalam kota, kok ya kita ini maksa beliau untuk perang luar kota. Akhirnya pagi harinya mereka itu menemui Rasulullah dan mereka berkata istakrohnaka walam yakun lana dzalik fa in syi'ta faq'ud sallallahu alaik. Wahai Rasulullah, istakrohnaka, jadi kami mohon maaf tadi malam kami seakan-akan telah memaksa engkau. Walam yakun lana dzalik, sebetulnya kami enggak seperti itu wahai Rasulullah. Fa in syi'ta faq'ud, maka sekarang terserah engkau wahai Rasulullah. Kalau memang engkau menghendaki perang kota, kami ikut. Kalau engkau menghendaki perang luar kota, kami juga ikut. Apa kata Rasulullah? Rasul mengatakan, ya tidak bisa begitu. Seorang nabi, seorang pemimpin pantang menjilat ludah yang sudah keluar. Jadi ketika sudah diputuskan, apapun keputusannya, kita setuju atau tidak, ya kita harus laksanakan. Ayatnya jelas, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah diputuskan, ya sudah kita laksanakan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh yang begitu nyata bahwa Rasulullah ini dalam memutuskan sesuatu mengambil ra'yul aktsariyah, menggunakan pendapat mayoritas. Kenapa? Karena ini enggak ada hubungannya dengan hukum syariat, juga tidak ada hubungannya dengan kepakaran. Tapi ini semata-mata karena memang aktivitas yang melibatkan banyak orang, sehingga yang diambil adalah ra'yul aktsariyah. Ini musyawarah, keputusannya diambil dengan dasar ra'yul aktsariyah. Paham ya? Nah ini kita juga begitu mestinya meniru Rasulullah ya. Kalau itu melibatkan, mempengaruhi banyak orang. Jadi kita itu harus menggunakan ra'yul aktsariyah, pendapat mayoritas. Paham ya? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau terkait dengan kepakaran, maka Rasulullah itu tidak menggunakan pendapat mayoritas. Kalau untuk kepakaran, Rasulullah itu menggunakan pendapat dari ahli. Jadi kalau kepakaran yang diambil itu bukan pendapat mayoritas, tapi aswab, pendapat yang lebih tepat. Dan pendapat yang lebih tepat itu adalah pendapat yang datang dari ahlinya. Maka dalam kasus seperti ini Rasulullah tidak menggunakan mayoritas, tidak menggunakan ra'yul aktsariyah. Contoh yang paling nyata misalnya adalah ketika di dalam perang Badar. Jadi perang Badar itu perang di lembah Badar. Maka ketika itu umat Islam kira-kira sekitar 313 dan orang Makkah kira-kira sekitar 1000. Rasulullah datang lebih dulu, kemudian Rasul itu, dan menurut ini adalah juga saran dari para sahabat-sahabat yang lain, Rasul itu membuat kemah, membuat pusat konsentrasi di sini misalnya. Nah ketika Rasulullah itu menempatkan pasukan di suatu tempat, menurut pendapat dari para sahabat juga begitu,
Nah pada waktu itu ada salah seorang sahabat Nabi yang namanya Khubab bin Munzir. Namanya siapa? Khubab bin Munzir. Nah beliau adalah salah seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan pakar perang, ahli dalam peperangan. Maka ketika Rasulullah mengambil keputusan pasukan ditempatkan di suatu tempat, maka kemudian sahabat Khubab bin Munzir ini bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertanya begini, ya Rasulullah, aro'aita hadzal manzila amanzilan anzalakahullahu falaisa lana an nataqaddamahu wala nata'akhkhar anhu. Wahai Rasulullah, bagaimana bagaimana pandangan panjenengan tentang tempat ini? Apakah keputusan kita untuk menaruh pasukan di sini ini adalah keputusan dari Allah yang dasarnya wahyu, atau yang kita tidak boleh menggesernya, ataukah ini didasarkan dalam sebagai strategi perang? Itu pertanyaan dari sahabat Khubab. Ya Rasulullah, kita menaruh pasukan di sini, ini itu dasarnya wahyu yang kita tidak bisa mengubahnya, atau semata-mata berdasarkan strategi perang? Jadi sebelum beliau berpendapat tanya dulu ya, ini wahyu atau strategi gitu. Maka Rasul menjawab bal huwa ar-ra'yu wal harbu wal makidatu. Jawab Rasul kepada Khubab bin Munzir, wahai Khubab, ini adalah strategi. Strateginya begini. Jadi ini bukan wahyu tapi strategi. Nah ketika Rasul mengatakan ini adalah strategi, maka kemudian sahabat Khubab ini berani berpendapat. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, inna hadza laisa bimanzilin. Menurut saya yang punya pengalaman perang cukup lama, ini bukan tempat yang tepat. Ini bukan strategi yang tepat. Tsumma asyara ila makanin. Kemudian beliau menunjukkan tempat yang tepat itu di mana dan logikanya bagaimana. Beliau jelaskan, fama labisar rasul angkoma waman ma'ahu wattaba'a ra'yal Khubab. Kemudian Rasulullah mengikuti pendapat Khubab termasuk sahabat-sahabat yang lain, dan akhirnya beliau memindahkan pasukan dari satu tempat ke tempat yang lain sesuai dengan pendapat Khubab bin Munzir. Jadi kalau urusan kepakaran itu tidak boleh diputuskan berdasarkan mayoritas. Kalau urusan kepakaran kok didasarkan mayoritas, bubar itu masalah ya. Tapi kalau kepakaran, keahlian, ya harus ditanyakan kepada ahlinya. Paham ya? Ya, misalnya kalau bangun gedung, ini gedungnya mau dibangun lantai 10 atau lantai 5 ya. Nah, ini bisa dimusyawarahkan ini, karena ini pendapat mayoritas. Misalnya loh ya. Tapi kalau sudah diputuskan bangunan lantai 5, desainnya seperti apa, tiangnya sebesar apa, itu tidak boleh lagi diserahkan ke mayoritas, harus diserahkan kepada ahlinya. Nah kalau sudah begitu, pertimbangannya enggak lagi mayoritas, tapi pertimbangannya sudah shawab atau khoto, mana yang paling mendekati kebenaran. Paham ya? Ini kalau masalah kepakaran atau definisi. Jadi tidak menggunakan ra'yul aktsariyah, tapi menggunakan standar as-shawab. Standarnya itu yang paling benar. Paling benar itu adalah yang disampaikan oleh orang yang pakar di bidangnya. Paham ya? Ya kalau misalnya ada orang sakit, obatnya apa? Ya jangan dimusyawarahkan. Tanyakan aja ke dokter. Paham ya? Ini jangan mentang-mentang wah ini demokrasi dimusyawarahkan. Iya, tapi ada tempatnya itu. Nah, ini yang paling penting. Yang ketiga,
pendapat yang terkait dengan hukum syariah. Nah, pendapat yang terkait dengan hukum syariah dasarnya itu sama sekali bukan ra'yul aktsariyah. Nah, kalau hukum syariat kok ditanyakan ke mayoritas, ya bubar ya. Terus gimana? Ya kalau dia itu hukum syariah, maka dasarnya itu adalah dalil, quwwatut dalil. Meskipun semua orang nggak setuju, kalau memang dalilnya mengatakan wajib, ya itu hukumnya wajib. Meskipun semua orang mengatakan itu tidak haram, tapi kalau Allah mengatakan haram, ya berarti itu haram. Jadi kalau urusan syariah Islam itu tidak boleh diambil dengan ra'yul aktsariyah. Paham ya? Ini dulu pernah kejadian di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu tepatnya itu pada saat terjadi perjanjian Hudaybiyah, Sulhul Hudaybiyah. Jadi perjanjian Hudaybiyah. Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan Qatlul Hudaybiyah, perang Hudaybiyah. Ini sebetulnya adalah perjanjian genjatan senjata antara Rasulullah dengan Makkah ya. Ceritanya panjang sekali sebetulnya ya. Dulu kalau saya nggak salah, saya pernah menjelaskan strategi politik di balik perjanjian Hudaybiyah. Kita nggak akan bahas itu, tapi intinya pada waktu tertentu ketika Rasulullah mau ke kota Makkah, mau haji, intinya kan dicegat oleh orang kafir ya, nggak boleh. Itu sampai lama itu, sampai rame, sampai sempat tegang ya. Pada waktu itu Rasul itu mengutus Sayyidina Utsman untuk ke Makkah. Ternyata tersiar kabar bahwa beliau itu dibunuh ya. Sempat mau perang juga sebetulnya ya. Sampai pada waktu itu Rasulullah ada bai'atul ridwan pada waktu itu ya. Tapi setelah ditunggu, akhirnya ternyata beliau pulang. Dan ternyata pada waktu itu orang-orang Makkah itu mengirimkan salah seorang tokoh yang namanya Suhail bin Amr. Ya mungkin singkat saja karena sudah syuruk ya. Intinya orang Makkah itu mengirim Suhail bin Amr, dan Rasulullah itu seorang pemimpin yang luar biasa ya. Begitu melihat yang dikirim sebagai utusan itu Suhail bin Amr, dia langsung tahu, oh berarti kalau begitu orang Makkah sebetulnya itu inginnya damai, inginnya itu membuat perjanjian, karena Suhail itu memang ahli perjanjian gitu. Maka akhirnya terjadi diskusi antara Rasulullah dengan Suhail, yang intinya dibuatlah suatu perjanjian yang namanya perjanjian Hudaybiyah. Nah, di dalam perjanjian Hudaybiyah ini secara sekilas umat Islam itu kayak dikalahkan. Ya misalnya Rasulullah itu kan mengutus, ini Bismillahirrahmanirrahim. Suhail udah protes, Muhammad, ini kata apa ini? Kami nggak pernah mengenal kata Bismillahirrahmanirrahim. Tulislah Bismika Allahumma. Akhirnya ditulis Bismika Allahumma. Langsung akhirnya ditulis oleh Ali bin Abi Thalib ya. Ini adalah perjanjian dari Muhammad Rasulullah. Suhail, apa-apaan ini? Kami nggak pernah mengakui Anda sebagai Rasulullah. Kalau memang Anda setuju perjanjian, tulis Muhammad bin Abdullah. Padahal udah terlanjur ditulis oleh Ali bin Abi Thalib gitu. Nah Rasulullah bilang kepada Ali, wahai Ali, hapus Rasulullah itu. Ali berjanji, wahai Rasulullah, demi Allah saya sudah bersumpah tidak akan menghapus apa yang sudah saya tulis. Akhirnya Rasulullah sendiri yang menghapus itu. Akhirnya setelah dihapus oleh Rasulullah, diteruskan oleh Ali. Jadi di dalam perjanjian itu seakan-akan umat Islam itu kalah. Maka para sahabat ini nggak terima dengan keputusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ceritanya panjang ya. Ya orang yang paling tidak bisa terima itu adalah Umar bin Khattab ya. Dan Umar bin Khattab ini ya sebetulnya muter-muter ya. Muter-muter gitu. Pokoknya intinya, wahai Rasulullah, bukankah kita orang yang mulia? Bukankah Islam itu benar?
Tapi kenapa sih kita kok tidak menunjukkan kemuliaan Islam? Kenapa kita harus ngalah kepada mereka? Rasulullah itu pada waktu itu sampai tidak ada sahabat yang mau bicara dengan Rasul. Tapi ini bukan benci kepada Rasul ya, tapi karena cintanya kepada Islam sebetulnya. Sampai Rasulullah itu juga bingung ini dengan para sahabatnya. Sampai Rasulullah itu menyampaikan suatu kata-kata yang kata-kata ini menurut saya sudah sangat mentok lah ya. Sampai Rasulullah itu berkata begini, "Inni Rasulullah walastu aksihi wa huwa nasir." Wahai sahabatku, aku ini Rasulullah. Tidak mungkin aku ini bermaksiat kepada Allah. Tapi para sahabat gak puas dengan penjelasan itu. Jadi Rasul mengabaikan seluruh pendapat para sahabat. Kenapa? Kenapa Rasul gak ngikuti pendapat sahabat? Kenapa Rasul tidak ngikuti ra'yul aktsariyah? Kenapa? Karena keputusan tentang perjanjian Hudaybiyah itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau urusan hukum, urusan wahyu itu ndak ada yang namanya pendapat mayoritas. Kalau urusan hukum, urusan wahyu dasarnya adalah wahyu. Nah, itulah sebetulnya yang diajarkan oleh Islam, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang itu kan kita itu sebetulnya kan umat Muhammad yang sudah diajari Allah seperti ini ya. Tapi enggak, sekarang itu kan era demokrasi ya. Segala hal itu didemokrasikan. Sampai halal dan haram aja didemokrasikan. Ini tempat pelacuran ini gimana ini? Kita setujui atau tidak? Seperti ini gak usah dimusyawarahkan. Yang namanya pelacuran itu hukumnya haram. Kalau haram ya haram, jadi tidak usah dimusyawarahkan. Jadi musyawarah itu pada hal-hal yang hukumnya mubah itu. Kalau hal-hal yang hukumnya haram, hukumnya wajib itu tidak perlu dimusyawarahkan. Nah, kita sekarang itu hidup di suatu era di mana segala hal itu kita dalam tanda petik dimusyawarahkan. Ya, ini ngaco ya, sampai hukumnya Allah aja Nah, kalau udah begitu, akhirnya suara rakyat, suara Tuhan. Ini ngaco. Makanya ada pepatah Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Ini kalau dalam kacamata akidah, ini sudah merusak akidah kita sebetulnya, kaidah ini itu sebetulnya ya. Ya kalau urusan halal dan haram, urusan syariah, ya kita kembalinya tuh harusnya kepada Allah dan Rasulnya, yaitu kepada kuwatud dalil. Ini barangkali itu yang bisa kita bahas pada pagi ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Jika ada yang mau didiskusikan barangkali sampai 5:30 biar yang tadi sudah syuruk monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Saya tertarik urian penjelasan tadi. Keputusan hasil musyawarah itu lebih baik dari yang lain. Karena musyawarah mengutamakan mutu atau kualitas. Sementara kalau demokrasi itu kuantitas, jumlah. Nah, setelah Indonesia ini mengalami reformasi, Undang-Undang Dasar 45 diamandemen 3 kali. Lalu yang diamandemen itu adalah batang tubuhnya, dan yang diamputasi adalah kakinya, yaitu penjelasannya. Kan terdiri dari 3. Pembukaan itu bagaikan kepala, batang tubuh itu badannya, tubuhnya, dan penjelasannya itu adalah kakinya. Sekarang Undang-Undang Dasar 45 berkepala bertubuh tapi tanpa kaki. Lalu akhirnya sekarang gaduh-gaduh. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di situ ada dasar negara, ada ideologi negara, ada pandangan hidup bangsa Indonesia. Sudah menjadi konsensus nasional, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tidak akan diubah
oleh siapapun termasuk MPR. Karena itu mengandung pokok kaidah fundamental, kalau itu diganti maka dasar negara akan ganti. Nah, sekarang ini dengan adanya euforia reformasi, lalu semuanya dipilih secara langsung, pilpres langsung, pilgub langsung, pilkada langsung. Kalau pilkades sejak dahulu zaman Belanda sudah langsung. Saya kurang setuju kalau semuanya dilangsungkan tuh. Sehingga muncullah yaitu yang dinamakan mahar-mahar politik, money politik yang sulit dihapus. KPK sekalipun tak akan mampu menghapusnya. Dan ini makin subur karena KPK dipilih oleh DPR dan itu adalah pesanan DPR sehingga terjadilah pelemahan KPK. Lihat saja sekarang ini kenyataannya yang dinamakan koruptor itu mendapatkan remisi. Kemudian hukumannya sangat-sangat ringan dan nanti dipotong seperti jaksa Pinangki 12 menjadi 4 sehingga menjadi sangat-sangat ringan. Saya kurang setuju kalau semuanya dilangsungkan. Kalau memang ini kehendak Amerika, kehendak dunia mengendaki pilpres itu langsung, monggo. Pilkades langsung, monggo. Tetapi pilkada jangan, karena mempersubur mengenai masalah mahar politik, kemudian politik uang. Saya kira begitu, terima kasih. Ustaz, mohon penjelasannya diklarifikasi. Terima kasih. Mungkin ada yang lain lagi, mungkin satu lagi barangkali kalau ada. Ustaz Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan masalah kepakaran itu adalah harus tidak boleh mayoritas. Tadi ada hubungannya dengan pilpres segala. Zaman Rasulullah sudah meninggal, pemilihan pemimpin itu adalah diserahkan pada orang-orang ahlinya. Seperti juga demokrasi waktu Pak Harto itu kan dipilih wakil-wakil untuk memilih pemimpin. Nah, lantas pertanyaan saya, sekarang ini kan asal mayoritas menang. Apakah sekarang itu lantas demokrasi kita itu apakah demokrasi Yahudi atau demokrasi betul atau tidak menurut Islam? Karena zaman setelah Rasulullah itu di pemimpin itu pemilihannya secara tidak mayoritas seperti ini. Pertanyaan saya seperti itu, apakah demokrasi kita itu demokrasi Yahudi? Jauh daripada demokrasi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hasan, Ustaz Hasan satu lagi. Ustaz Hasan. Cukup dan. Cukup. Oke, mungkin nanti kalau ada yang lain disambung di luar forum, oke. Nah, tadi sudah disampaikan tentang, milih pemimpin itu termasuk yang mana? Mungkin gitu aja kesederhananya, oke. Tadi kan saya bilang kan ada 4 pendapat tadi itu. Bahwa tadi itu terkait dengan masalah kepakaran, keahlian, kemudian masalah definisi, kemudian hukum syariat, kemudian alladzi yursyidu ilal amal yang keempat, yang berdampak kepada amal. Nah, milih pemimpin itu termasuk yang mana? Maka sebetulnya milih pemimpin itu masuk dalam yang keempat. Jadi milih pemimpin itu termasuk alladzi yursyidu ilal amal. Makanya memang milih pemimpin itu memang dasarnya itu termasuk yang mayoritas. Maka di dalam Islam itu ada kaidah, seorang imam, seorang pemimpin itu dipilih oleh umat dan itu harus menggambarkan ar-ridha wal ikhtiar. Jadi pemimpin itu harus dipilih berdasarkan kebebasan
dan berdasarkan kebebasan. Jadi kebebasan dan keredoan dari umat. Islam itu begitu kaidah milih pemimpin. Tapi ada penjelasannya. Tapi di dalam Islam ada kaidah. Jadi milih pemimpin itu harus yang terbaik menurut kita. Terbaik itu kriterianya dua. Yang pertama yang paling bertakwa, yang kedua yang paling memiliki kapasitas. Maka sampai salah seorang imam, yaitu siapa yang nulis kitab As-Siyasah Syariah itu, imam siapa? Yang nulis kitab As-Siyasah Syariah, imam siapa namanya? Saya nggak lupa. Jadi di situ dikatakan intinya, kalau sampai kita itu milih pemimpin yang lain, sementara ada pemimpin yang lebih baik, maka sebetulnya kita itu telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya. Paham ya? Jadi memang memilih pemimpin, Islam itu mengajarkannya itu kepada umat. Tetapi umat itu punya guidance, milih itu yang paling baik. Paling baik itu kriterianya yang paling bertakwa dan paling memiliki kapasitas. Itu kaidahnya. Nah, sementara kalau masalah teknis pemilihan pemimpin memang itu beda-beda, terserah. Pokoknya carilah cara yang paling baik yang menggambarkan keridhaan umat. Maka kalau kita lihat dulu ketika para pemimpin, para khalifah itu dipilih, Khulafaur Rasyidin, itu caranya beda-beda. Okay. Tapi semuanya itu menggambarkan keridhaan umat. Kalau pada masa pemilihan Abu Bakar sebagai pemimpin, itu para tokoh-tokoh umat atau ahlul halli wal aqdi itu berkumpul di suatu tempat yang namanya Saqifah Bani Sa'idah. Mereka berdiskusi, mereka berembuk. Nah, dari diskusi itu akhirnya suara mayoritas tokoh-tokoh itu menghendaki yang menjadi pemimpin adalah Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa pemilihan Umar itu beda lagi. Jadi ketika Abu Bakar itu menjelang wafat dan orang sudah mengira Abu Bakar itu menjelang wafat, maka umat itu datang menemui Abu Bakar. Dan umat itu menaruh kepercayaannya kepada Abu Bakar. Jika umat itu meminta, wahai Abu Bakar, sebelum engkau meninggal, tolonglah kami dicarikan pemimpin penggantimu. Maka sebetulnya Abu Bakar gak mau, tapi karena banyak yang meminta, akhirnya beliau itu mulai berpikir dan merenung, siapa pemimpin penggantiku. Tapi beliau tidak sendirian, beliau juga meminta pendapat para sahabat-sahabat yang lain. Maka sampai beliau itu sampai pada suatu keputusan, pada kesimpulan, yaitu orang terbaik setelah beliau yang jadi pemimpin adalah Umar bin Khattab. Ini kalau seandainya ada tokoh karismatik milih pemimpin paling enak itu seperti ini. Punya kita datang ke beliau, yang orang yang kita percaya, yang betul-betul memikirkan umat, kita minta, menurut jenengan siapa yang jadi pemimpin, langsung kita angkat jadi pemimpin. Itu cara paling mudah, paling sederhana, dan dijamin hasilnya luar biasa ya. Nah itu cara pemilihan Umar bin Khattab. Kemudian yang ketiga itu pemilihan Utsman bin Affan, itu beda lagi. Pada waktu itu Umar kan juga sakit menjelang wafat kan. Maka orang-orang itu mendatangi Umar, minta agar Umar mencalonkan pemimpin berikutnya. Tapi beliau mengatakan begini, kalau aku memilih calon berikutnya, maka itu dilakukan oleh orang yang lebih baik dari aku, yaitu Abu Bakar. Tapi kalau aku tidak memilih calon berikutnya, aku melakukan yang lebih baik dari yang dilakukan oleh Abu Bakar, karena itu dilakukan oleh Rasulullah. Jadi kalau Abu Bakar itu kan memilih calon, kalau Rasulullah itu ketika menjelang wafat tidak memilih calon. Maka akhirnya Umar ini menetapkan untuk tidak milih calon, untuk tidak mencalonkan seseorang. Tapi umat tetap mendesak. Nah ketika Umar itu mendesak, akhirnya Umar itu menunjuk 5 orang, mencalonkan 5 orang. 5 orang inilah yang kemudian diminta untuk
musyawarah, minta pendapat mayoritas masyarakat. Nah, maka begitu Umar itu wafat, maka 5 orang ini bermusyawarah. Nah, pada waktu itu sahabat Nabi dari 5 itu ada yang mengundurkan diri ya. Yang pertama mengundurkan diri itu adalah Abdurrahman bin Auf. Yang lain juga mengundurkan diri, hanya tinggal 2 orang, yaitu Sayyidina Ali dan Sayyidina Utsman. Kemudian setelah itu kemudian Abdurrahman bin Auf ini keliling menemui masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat terutama. Ditanya, siapa menurut Anda yang jadi pemimpin? Maka mayoritas masyarakat itu sebetulnya memilih Sayyidina Ali. Saya lebih senang kalau yang jadi pemimpin itu Sayyidina Ali. Dengan catatan beliau mau mengikuti kebijakannya 2 khalifah sebelumnya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Tapi kalau beliau tidak mau, ya sudah, kami memilih Utsman saja. Mayoritas begitu. Nah, akhirnya sampai pada suatu kesimpulan yang dipilih itu adalah Sayyidina Ali dengan catatan. Nah, akhirnya beliau dibaiat. Nah, ketika dibaiat ternyata beliau tidak mau kalau dia itu disuruh untuk mengikuti kebijakan 2 khalifah berikutnya. Akhirnya yang dibaiat bukan Sayyidina Ali, tapi yang dibaiat adalah Sayyidina Utsman ibnu Affan. Nah, kemudian ketika pemilihan Sayyidina Ali yang khalifah yang keempat itu beda lagi. Pada waktu itu suasana politik agak kacau. Nah, kemudian pada saat itu memang ada kelompok kuat di masyarakat Madinah. Nah, kelompok kuat ini mendatangi Sayyidina Ali meminta untuk menjadi khalifah. Nah, akhirnya beliau mau menjadi khalifah dan kekuatan ini adalah representasi dari umat. Dengan catatan pembaiatan itu dilakukan di masjid. Jadi intinya sebetulnya begini, di dalam Islam pemimpin itu harus dipilih berdasarkan keridhaan dan kebebasan dari umat. Caranya bagaimana itu terserah, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Makanya cara mana yang paling menggambarkan umat dan cara yang paling mudah. Jadi kalau masalah teknis itu nggak usah dibagukan gitu ya. Ambil aja yang paling gampang sesuai dengan situasi dan kondisi. Mestinya begitu kalau dalam Islam itu. Kalau bisa mudah, kenapa harus susah gitu. Tapi kalau di era demokrasi memang beda ya. Kalau di era demokrasi itu kan ya memang begitulah ya. Siapa yang dikehendaki. Bahkan ada kata-kata, kalau seandainya ada pemilihan dan calonnya itu di sana itu ada anjing, dan anjing itu dikehendaki masyarakat, secara demokrasi dialah yang berhak jadi. Tapi ya apa begitu caranya kita menjalani hidup kita? Kan itu. Makanya sebetulnya Rasulullah itu sudah menunjukkan cara kita berhidup. Hidup itu bagaimana. Tapi selain Rasulullah, ya seperti Plato, Demokrates, itu juga memberi petunjuk hidup. Tapi sayangnya kita lebih suka mengikuti jalannya Plato daripada jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tinggal kita mau milih Plato atau milih Rasulullah. Nah, kalau saya sih milih Rasulullah. Kalau jenengan ya terserah jenengan. Saya kira itu, semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwas samiul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daima